istilah cebong dan kadrun itu sampai sekarang belum selesai rupanya. Nah, bagaimana Bunda melihat Pilpres 2024, apakah memberikan harapan masalah-masalah yang diwariskan pada Pilpres 2014 dan 2019 akan hilang, Bunda? Bagaimana ini, Bunda? Pertanyaannya, Bunda, apakah di antara calon-calon yang muncul sekarang ada calon presiden yang memenuhi kriteria sebagaimana kita ini masih Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sada dua lalu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda Indah dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali masih di channel yang sama, Bunda Indah Podcast, menebar kebaikan, menegakkan kebenaran, NKRI harga mati. Assalamualaikum ya Bunda. Penyeru kebaikan. Penyeru kebaikan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Sehat, Bunda? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kabar baik buat kita semua. Bunda Indah sehat dan tentu akan terus membersamai kita sampai kemudian Indonesia bisa menjadi Indonesia yang maju. Bunda, tidak terasa Bunda, sekarang sudah tahun 2022. Tahun 2023 sudah masuk tahun politik kita Bunda. Karena tahun 2024 akan ada hajatan besar di negara kita, yaitu pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Sebagaimana kita ketahui bersama Bunda, bahwa hari ini bangsa kita ada pada titik yang sangat memprihatinkan, mengkhawatirkan. Polarisasi yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019 rupanya terus berlanjut sampai sekarang. Istilah cebong dan kadrun itu sampai sekarang belum selesai rupanya. Nah, bagaimana Bunda melihat Pilpres 2024, apakah memberikan harapan masalah-masalah yang diwariskan pada Pilpres 2014 dan 2019 akan hilang, Bunda? Bagaimana ini, Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih bisa bertemu kembali dengan Bunda Indah Podcast. Ya, tidak lain adalah untuk berbicara mengenai selalu permasalahan, termasuk permasalahan terhadap negara kita sendiri, manusianya sendiri, ya mungkin kita sendiri. Nah ini tadi yang tadi Ananda baru sampaikan juga mengenai Pilpres, ya. Kalau sudah mengenai Pilpres, kalau bagi Bunda itu sudah terpilihnya presiden itu sudah berapa? Dari tahun berapa? Saya rasa enggak berubah. Ya, masing-masing harus memang memberikan suara hak pilih. Ya, hak pilih masing-masing. Ya, dalam konteks kembali kepada kita sendiri. Bagaimana bentuk tadi kita harus memilih sebagai rakyat Indonesia yang berkeadilan, berkedaulatan, Pancasila dan semua yang ada tertata di dalam Pancasila itu seharusnya kita itu sudah memaknai apa yang namanya demokrasi. Nah ini ya kadang-kadang Bunda itu sedikit sedih. Kenapa kembali kepada cara pemikiran kicik? Ya, kenapa harus diciptakan cebong? Kenapa harus diciptakan apalagi? Kadrun. Saya nggak kenal itu cebong yang namanya kadrun. Jadi bagus saya tidak mau melihat, tidak mau mendengar. Karena tujuan Bunda Indah adalah mengabdi. Yang tadi Dinda Pandu mengatakan seorang Bunda Indah adalah menegakkan kebenaran, pemersatu umat, menyeru kebaikan. Karena NKRI ini harus kita jaga sampai darah kita terakhir, betul kan? Nah, kenapa harus kita ciptakan?
seharusnya negara yang sudah punya kesatuan, yang punya kebinekaan, yang punya agama yang luar biasa masing-masing, yang dianut suku yang segala aneka ragam. Kenapa ini harus terpecah? Apa ini memang sengaja diciptakan? Sudah dibenar. Ya, itu tadi. Coba, kalau memang ini diciptakan yang salah negara atau kita sendiri? Nah, itu saya kembali bertanya. Sebelum Bu Naimah itu bisa menjelaskan lebih jauh, kenapa harus ada kadrun, kenapa harus ada cegah. Baik Bunda. Bunda, seidealnya demokrasi itu kan mempersatukan kita, Bunda. Tapi hari ini demokrasi justru mengotak-ngotak kita, Bunda. Apa yang salah menurut Bunda? Apakah demokrasinya yang tidak cocok dengan Pancasila, misalnya dengan karakteristik bangsa Indonesia, atau memang bangsa kitanya yang belum siap diajak berdemokrasi, Bunda? Atau memang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini? Ya. Kalau Bunda lihat sebenarnya kita ini dari kecil udah diajarkan kok Pancasila, saling menghargai. Demokrasi itu kan tercipta, terbinanya, keluarnya hari Pancasila, lahir Pancasila. Udah ada. Saya rasa bohong kalau kata demokrasi itu apa. Tapi kembali tadi, di kotak-katik. Ya, kalau radio itu udah bagus tapi di kotak-katik jadi serak dia. Kalau udah serak, bisa-bisa yang tadinya hanya cuma serak-serak bahasa bisa hancur. Nggak bisa terpakai kadang-kadang. Itu kembali tadi ke kita. Sebenarnya kita sebagai rakyat Indonesia tadi, apa tujuan kita terhadap negara kita? Mau menjaga atau mau menjadi pemecah? Ah, ini kembali. Jadi kalau Bunda lihat adalah sebenarnya ada pihak. Pertama pihak kepentingan pribadi. Kedua pihak apa? Nafsu menggelora yang ingin, ya kebanyakan di Indonesia yang dikejar itu banyak uang, jabatan. Boleh, kita dahulukan ini semua. Boleh, tapi kau harus tahu apa tujuannya niat kau terhadap bangsa ini kembali. Apa seandainya kau akan terpilih menjadi apa aja? Mau jadi lurah, camat, sampai ke presiden. Apa niatmu terhadap negara ini? Bunda Indah nggak jadi apa-apa, tapi punya niat yang tulus terhadap bangsa ini, dia mau berkorban. Apa nggak saya korbankan? Semua saya korbankan. Biarpun saya nggak diperhatikan, saya tidak dilihat, saya tidak disapa, saya nggak peduli. Yang penting bagaimana saya bisa memberikan contoh yang terbaik kepada rakyat Indonesia, terhadap negara saya yang saya cintai. Saya lahir sebagai putra bangsa, putri bangsa yang tidur, buang dari yang maha cakep, yang buang air besar, buang air kecil, cari makan, semua saya dari Indonesia. Kenapa harus saya memusuhi? Nah itu tadi. Luar biasa. Nah itu yang perlu kita. Ini kuat yang luar biasa dari Bunda Indah, bahwa jika demokrasi adalah berkompetisi, maka berkompetisilah dengan fair. Anda boleh berkeinginan menjadi kepala daerah, menjadi anggota legislatif, Terserah. bahkan menjadi presiden. Tetapi ingat, Pancasila mengajarkan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu bukan pimpinan. Iya. Pemimpin sebenarnya dia harus capek dulu. Dia harus korbankan dulu. Calon pemimpin itu tunjukkan bukti keikhlasanmu. Lihat dulu kau tunjukkan ikhlasmu supaya tidak terjadi fitnah. Ikhlasmu, perjuanganmu, kau lebih dari apa niatmu tadi. Jadi ini menarik Bunda. Nah, Jadi menurut Bunda, kriteria presiden yang seperti apa yang cocok untuk Indonesia Bunda? Kriterianya presiden itu seperti apa Bunda? Menurut Bunda? ini kalau udah pertanyaan seorang Bunda ini banyak sekali pertanyaan memancing, apalagi para wartawan ini. Senang kali ya Dinda Tahu. Kalau udah lihat muka Bunda, kenapa? Mau apa sih Bunda ini di Indonesia? Iya kan? Mukanya selalu tersenyum, nggak diberi apapun dia senyum, difitnah dia senyum. Ayo kembali tadi. Aku sebagai anak bangsa, ya, aku sebagai anak dari orang tuaku, aku sebagai anak yang dilahirkan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Kebanggaan bagiku adalah bagaimana kedua orang tuaku bisa melihat akhlakku dulu. Betul? Setelah aku menunjukkan akhlak dan kepribadianku, sekalipun banyak aku salah,
Tapi aku katakan salah itu mungkin bisa menjadikan sesuatu motivasi aku ke depan lebih baik. Maka negara ini pasti akan melihat kelakuan seseorang Bunda Indah punya akhlak atau tidak, punya kepribadian apa tidak. Kembali tadi, seorang nggak usah pun seorang presiden, kita punya anak, dia nggak punya akhlak, nggak punya minat ataupun nggak punya cita-cita, saya rasa itu bukan anak kita. Apa yang kita lahirkan ke dunia ini, baik itu Pancasila, demokrasi, presiden yang akan kita pilih, tunjukkan. Lihat kau itu apa? Kembali, kalau kau sudah bergerak dengan ikhlasmu, dengan niat tulusmu, ya dengan kau melakukan alhamdulillah dulu, semua yang kau lakukan demi semua umat, demi rakyat, demi negara, saya rasa itu yang presiden yang terbaik di Republik Indonesia ini. Kenapa? Kita bicara tadi takwa, ya Rasulullah menjadi pemimpin, nggak duduk dia di kursi, tapi dia bisa dikenal di dunia langit dan bumi. Dia dikenal di dunia langit dan bumi. Masa kita nggak bisa? Ya bukan. Luar biasa sahabat Bunda Indah. Indonesia butuh pemimpin yang mau bekerja, yang punya niat tulus, ikhlas, dan bekerja untuk kepentingan umat. Pertanyaannya Bunda, apakah di antara calon-calon yang muncul sekarang ada calon presiden yang memenuhi kriteria sebagaimana Ini masih Bunda. ini sahabat Bunda Indah di seluruh Nusantara. Katanya kalau sudah Bunda Indah menunjuk, kalau Bunda sudah menunjuk seorang pemimpin itu bisa calon presiden itu sama, wah pasti larinya ke Bunda. Ya saya nggak tahu apakah saya punya mata batin dari Allah ya. Saya cuma tidak mau mendahulukan Allah. Yang pasti ini, saya pribadi dulu sebagai anak bangsa, ya anak bangsa, saya mewakili rakyat Indonesia, ya yang tulus ikhlasnya. Kami sudah, mungkin kami banyak dimanfaati oleh kepentingan tadi, dan kami tidak menuntut dengan apapun yang saya lakukan terhadap kami. Mohon maaf, kalau sudah itu saya bisa menangis. Orang baik itu nggak akan disukai di bumi. Orang yang berjuang dengan tulus nggak akan dicintai. Tapi saya mewakili dari anak-anak bangsa, ibu-ibu pertiwi ada di Republik Indonesia ini, emak-emak, kami cuma mengharapkan kepada calon-calon presiden, jangan terulang lagi pesta demokrasi yang sudah-sudah. Ya, kalau memang mau menjadi presiden, tunjukkan niatmu, akhlak mentalmu. Ya, apa tujuanmu terhadap negara ini? Jangan mau diporak-poranda oleh kepentingan orang-orang yang mungkin di sekitar kamu sendiri melalui sistem. Ini akan rusak mental mesin demokrasi tadi, mesin politik tadi, ini akan kita. Saya ketua rumah komunikasi lintas agama, saya ketua rumah majelis kalimah 5, banyak saya menjadi pembina di negara saya, ataupun saya banyak berikan nasihat dengan dakwah saya, dengan nasihat. Nggak pernah saya meminta satu rupiah pun saya dibayar dalam dakwah saya. Apa yang saya lakukan? Saya mau negara ini aman, bisa kolaborasi antara satu sama lain. Kita banyak terbentuk organisasi di Republik Indonesia ini. Yang mungkin yang ada organisasi terselubung yang tidak nampak, maupun yang nampak. Ayo kolaborasi, bersatu. Kalau memang kamu pilih si A, pilih. Kamu bilang anggap ini pilih. Itu masing-masing ada di hatimu dan pikiranmu yang normal. Jangan karena uang kau bisa menilai orang. Ini yang saya rasa warga negara Indonesia itu warga negara nggak bodoh, tapi karena kebiasaan dijaga, maka otak yang bodoh tadi terjual karena kepentingan nafsu, karena kebiasaan dijaga. Harusnya kan pakai hati dan pikiran. Untuk apa kuliah di universitas? Dikumpulkan mahasiswa tadi, diajak untuk demo, dibiarkan anak mahasiswa di demo, yang salah siapa? Kalau memang kalian kita tidak suka dengan pemimpin ataupun dengan siapapun, coba bertanya,
berkaca sama diri. Kita menjadi ibu yang baik aja belum, menjadi bapak yang baik aja belum, menjadi dosen yang baik juga belum, menjadi rektor yang baik juga belum, menjadi rumah yang baik. Semua kita belum. Apa yang kita bisa lakukan? Doa. Itu kembali ke kolaborasi. Jangan kolaborasi ini di kotak-kotak. Baik Indah, luar biasa. Sahabat Bunda Indah di seluruh Nusantara, pesan Bunda sangat-sangat dalam dan tentu saja ada banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Bunda, terakhir Bunda, ini banyak yang menantikan arahan dan nasihat Bunda Indah menghadapi pilpres ini. Mungkin di antara sahabat Bunda yang seluruh Nusantara bingung-bingung, ini Bunda mau dukung siapa nih? Nah, kira-kira apa pesan buat sahabat Bunda Indah di seluruh Nusantara ini? Alhamdulillah, dari tadi pertanyaan ini terus memancing situasi sistem yang ada dalam kalbu dan pikiran saya. Tapi di dalam rahasia itu antara saya dengan Allah. Gak mau saya kasih tahu dengan siapapun. Siapa yang akan terpilih saya sudah tahu. Bukan saya menduakan Allah. Kenapa? Seseorang yang ikhlas di dalam menjalankan demokrasi, di dalam menjalankan satu jihad dan perjuangan, dia adalah pilihan untuk bisa menjadi pemersatu umat, bukan untuk mendahulukan Allah yang lebih mementingkan dirinya daripada nafsunya. Maka hari ini saya bermohon kepada rakyat Indonesia, masyarakat, dari mahasiswa, organisasi, tokoh politik dan semua yang dibuka cinta. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pilpres dan ini serentak. Nah ini akan berbondong-bondong. Yang saya takut ini akan terkotak-kotak. Saya mengatakan, kalau kita memang mau menjadi orang yang bertakwa kembali, yang beriman, berkedaulatan sesuai Pancasila, ya, pilih sesuai dengan hatimu. Jangan sebarkan fitnah hanya untuk kepentingan kalian. Kalau kalian mau dikatakan seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Kedua, kalau kalian mau dikatakan, termasuk saya mau dikatakan seorang Bunda Indah sebagai anak bangsa di Republik Indonesia yang kita cintai ini, tunjukkan bahwasanya kita lahir di Indonesia adalah seorang yang betul-betul punya kerendahan hati, iman dan takwa, dan juga harus saling tolong menolong, bergotong royong, berkolaborasi. Itu aja. Baik, sahabat Bunda Indah di seluruh Nusantara, sudah kita dengarkan nasihat-nasihat Bunda Indah, ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan pada pemilu tahun 2024 yang akan datang, baik pilpres ataupun pileg, bangsa ini betul-betul menjadi bangsa yang bersatu. Anda boleh punya pilihan, itu hak Anda, tapi hargai pilihan orang lain. Ingat pesan Bunda Indah, jangan memfitnah, jangan menyatukan, jangan merendahkan, jangan menghina orang lain. Termasuk jangan jual Al-Quran itu. Jangan jual dakwahmu untuk saling mencela. Nah, politik identitas hindari, beralih pada politik gagasan, politik ide. Dan jangan lupa, mudah-mudahan kita berdoa, Allah menghadirkan, Tuhan Yang Maha Esa menghadirkan pemimpin, presiden yang punya hati nurani, ikhlas, tulus, bekerja semata-mata untuk bangsa dan negara. Begitu Bunda ya? Insya Allah. Terima kasih Bunda. Sahabat Bunda Indah di seluruh Nusantara, kita akan jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang dengan tema-tema kebangsaan yang insya Allah lebih luar biasa. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.